Halo, jumpa kembali dengan saya Bu Retna dalam pembelajaran Ekonomi Akuntansi kelas 12 Ilmu Sosial. Apa kabar? Semangat ya! Nah, materi sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Kemudian kita lanjutkan dengan penyusunan laporan keuangan yang kalian susun berdasarkan data dari tabel persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi harus kalian pahami lebih baik lagi karena itu merupakan dasar untuk mempelajari ilmu akuntansi. Yuk, kita mulai. Bab berikutnya yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa tahap pencatatan. Baik, karakteristik perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan organisasi atau usaha yang didirikan oleh bisa perorangan, bisa kelompok orang, atau badan lain untuk melakukan produksi jasa. Intinya perusahaan jasa itu menghasilkan jasa, bukan barang atau produk untuk pelanggan. Contohnya JNE, Gojek, Five Hotel, ya, masing-masing mewakili jenis usahanya. Kemudian karakteristik lain perusahaan jasa, untuk lebih mendefinisikan apa itu perusahaan jasa, yang pertama, produknya tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Maksudnya apa? Maksudnya, perusahaan jasa tersebut memproduksi jasa bersamaan dengan penjualannya. Jadi saat kita menikmati misalkan perjalanan dari Jakarta ke Semarang dengan kereta api, maka saat itu jugalah produksi jasa tersebut berlangsung, yaitu saat kereta berjalan membawa penumpang dari Jakarta dan mengantarkannya sampai ke Bandung. Itu arti yang pertama. Kemudian karakteristik lain yaitu berubah-ubah atau variability. Maksudnya, layanan tersebut tidak ada standar yang pasti, karena tentunya hal tersebut tergantung pada selera, tempat, waktu, dan karakteristik konsumen atau pelanggan. Jadi tidak bisa dibakukan ya. Kemudian yang ketiga, tidak dapat disimpan. Maksudnya, karena ini jasa, maka sifat jasa tersebut tidak dapat disimpan untuk dijual kembali pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan jasa. Baik, kesimpulannya, perusahaan jasa adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya ditujukan untuk memperoleh laba dengan memberikan pelayanan atau menjual jasa tertentu. Misalkan jasa seorang dokter, jasa pariwisata, transportasi, telekomunikasi, dunia pendidikan, dan masih banyak lagi. Inti dari materi kita kali ini yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan jasa atau accounting cycle. Di sini saya gambarkan secara sederhana satu siklus akuntansi perusahaan jasa. Simak baik-baik. Ada urutannya. 1, 2, 3, 4, 5. Tahap yang pertama, transaksi. Kemudian transaksi tersebut akan dicatat atau proses pencatatan. Kemudian ke proses yang ketiga setelah dicatat yaitu penggolongan atau klasifikasi. Kemudian tahap penganalisaan atau pengikhtisaran. Setelah itu tahap yang terakhir yaitu pelaporan. Tentunya kalian kemarin sudah mencoba menyusun laporan keuangan.
Nah, laporan keuangan tersebut masuknya ke tahap kelima, yaitu pelaporan. Pertemuan kali ini kita hanya membahas nomor 1 dan nomor 2, kemudian secara singkat saya akan menyinggung nomor 3, yaitu penggolongan. Oke, kita lanjut. Siklus akuntansi terdiri atas kegiatan sebagai berikut. Tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Ini kita ringkas lagi. Tahap pencatatan terdiri dari yang pertama, pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, pencatatan dalam jurnal, lalu pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Kemudian kita ke tahap yang kedua, yaitu tahap pengikhtisaran, terdiri atas yang pertama, pembuatan neraca saldo atau trial balance, pencatatan jurnal penyesuaian atau adjustment, yang ketiga, pembuatan neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet. Tahap yang ketiga yaitu tahap pelaporan, terdiri atas penyusunan laporan laba rugi, penyusunan laporan perubahan ekuitas, dan penyusunan laporan posisi keuangan, dalam hal ini neraca. Kalian sudah tidak asing ya dengan laporan laba rugi dan seterusnya tadi. Sekarang kita akan masuk penjelasan tahap pencatatan.